Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai contoh-contoh ruang bermetrik. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas contoh kedua, ketiga, keempat, yaitu pada intinya kita membahas ruang bermetrik R pangkat N dengan metrik alamiahnya, ya. Sekarang kita akan membahas C pangkat N, ya. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu yang ruangnya berupa himpunan kompleks, ya. Jadi C itu dapat dinyatakan sebagai X, Y dengan catatan X dan Y itu biasanya orang menuliskannya begini, ya. X plus IY dengan catatan X dan Y ini anggotanya R, ya. I bilangan imajiner. Nah, kemudian metriknya di C ini didefinisikan sebagai D5. Katakanlah saya punya Z1, Z2 itu didefinisikan sebagai modulus kompleks dari Z1 min Z2, gitu ya. Ini disebut sebagai modulus kompleks. Nah, kita tahu modulus kompleks dari Z ini untuk setiap Z1, Z2 anggota dari C. Modulus kompleks dari Z, kalau Z itu sama dengan, jika Z itu sama dengan X plus IY, maka modulus kompleks dari Z itu didefinisikan sebagai akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau kita gambarkan di bidang, kita punya X-nya misalkan Z titik ini dapat kita nyatakan sebagai Z, yaitu X plus EY, dengan X-nya ini, Y-nya ini, maka si modulus kompleks Z itu di lain adalah panjang sekian ini, ya. Panjang sekian ini itu adalah modulus kompleksnya si Z itu. Nah, maka sekarang kalau misalkan kita punya ungkapan seperti ini, ya, berarti D5, saya tulisnya di mana ya? Ya, ini ya, saya lanjutkan di sini. Berarti ini bisa kita hitung dengan cara apa? Dengan cara misalkan Z1 itu sama dengan katakanlah X1 plus IY1, lalu Z2 sama dengan X2 plus IY2, berarti Z1 min Z2 itu adalah X1 min X2 ditambah dengan IY1 min Y2. Nah, berarti sesuai kaidah ini kita bisa hitung dia sebagai akar dari X1 min X2 dikuadratkan ditambah Y1 min Y2 dikuadratkan. Nah, kalau seperti itu berarti jelas ini tidak lain akan sama dengan metrik D di R pangkat 2. R pangkat 2 itu berarti kemarin adalah D2, ya. Jadi D5 ini sama dengan, operasinya akan sama dengan D2 di R pangkat 2. Sehingga segala macam, dan si C sendiri juga bisa kita pandang dia seperti halnya si R2, gitu ya. Kita mudahkan bahasanya begitu dulu, sehingga apa-apa sifat-sifat yang bisa kita peroleh dari R2 dengan metrik D2 itu jelas akan berlaku persis sama dengan C dengan D5-nya. Jadi ya, oleh karena itu, karena D2 R2, D2 ini R pangkat 2 dengan D2 ini jelas ruang bermetrik, maka begitu juga dengan si C dengan D5. Ya. Gitu. Jadi ini sudah jelas, tidak perlu lagi kita buktikan lebih jauh, ya. Otomatis pasti terbuktinya karena kita sudah membuktikan yang ini. Nah, sekarang kita lanjut ke yang C pangkat N, ya.
kita akan tuliskan dia adalah himpunan yang berbentuk seperti ini ya. Anggotanya kita akan tuliskan sebagai begini. Si 1, si 2 terus sampai si N. Ya. Dengan catatan masing-masing si I itu anggotanya C. Ya. Masing-masing si itu anggotanya C. Lalu kita definisikan D6. Kalau saya akan tuliskan begini ya. X1 misalkan itu adalah dinyatakan sebagai si 1 sampai si N. Oke. Berarti X1 ini anggotanya C pangkat N. Begitu juga misalkan saya punya X2. Saya akan tuliskan dia sebagai eta 1 sampai eta N. Ini berarti juga anggotanya C pangkat N. Maka kita definisikan D6 dari X1, X2 itu sama dengan didefinisikan sebagai akar dari lalu ini sigma J dari 1 sampai N ini adalah si J minus eta J lalu dikuadratkan. Nah, inilah definisi D6 di CN. Apakah D6 ini merupakan suatu metrik di C pangkat N? Kita akan lihat bahwa untuk setiap J, ungkapan ini si J minus eta J itu sama dengan misalkan begini ya. Ini dulu. Misalkan untuk setiap J itu si J-nya akan dapat dinyatakan sebagai seperti ini. X lalu karena ini si ya, saya pakai simbol 1 di sini, lalu ini J plus lalu I Y, ini pakainya X lagi ya. A saja ya, A gitu ya. A. Lalu ini B 1J dia. Lalu si eta J misalkan itu dinyatakan sebagai A2J plus IB2J. Nah, begitu ya. Jadi indeks 1 di sini kita kaitkan dengan si J ini yaitu X1 ini ya. Lalu indeks 2 di atas ini kita kaitkan dengan X2 ini, si eta ya. Nah, maka kita dapat tuliskan sekarang si J minus eta J itu sama dengan AJ1 minus AJ2 ditambah dengan I ya, lalu BJ1 minus BJ2. Ini dengan catatan berarti apa di sini ya? Ini saya kasih catatan ke bawah gitu ya. AJ1, BJ1, AJ2, BJ2 ini semuanya anggotanya yang real gitu ya. Nah, berarti kalau seperti ini maka kalau saya ambil maaf ya. Berarti nggak bisa ya. Ini seharusnya definisinya kita ganti ya. Harusnya definisinya adalah seperti ini. Nah, biar nanti menjadi perluasannya si C ya. Nah, berarti sekarang kalau saya punya ini si J minus eta J modulus kompleksnya, berarti saya akan punya akar dari AJ1 minus AJ2 dikuadratkan ditambah dengan BJ1 minus BJ2 dikuadratkan. Berarti kalau ini saya kuadratkan, yang akarnya tinggal kita buang saja. Nah, seperti itu. Ya. Oleh karena itu, ini dapat kita tuliskan sekarang menjadi akar dari sigma J dari 1 sampai N. Lalu ini adalah AJ1
minus AJ2 dikuadratkan ditambah dengan B BJ1 minus BJ2 dikuadratkan. Nah, lihat Cn dapat kita pandang sebagai R pangkat 2N ya. Kalau dilihat dari ungkapannya, maka jelas ini tidak lain adalah D5 ya, D5, D4 ya, D4 dengan catatan N-nya di D4 itu adalah sama dengan, kita ganti dengan 2N gitu ya. Ini metrik di R pangkat 2N gitu ya. Jadi ini adalah, atau saya tulisnya jangan D4 ya. Ini adalah metrik di R pangkat 2N. Ya. Jelas sekali bisa kita lihat bahwa ini adalah metrik di R pangkat 2N. Sehingga apa-apa yang sudah berlaku dalam ruang bermetrik ini ya otomatis bisa kita terapkan pada si C pangkat N. Karena C pangkat N juga dapat kita pandang sebagai R pangkat 2N. Gitu ya. Oke, jadi itu yang bisa kita tunjukkan. Yang artinya apa? Kita tidak perlu jauh-jauh membuktikan lagi karena sudah otomatis memang D6 ini merupakan metrik di C pangkat N. Karena D6 dapat kita pandang sebagai metrik di R pangkat 2N, sementara C pangkat N-nya juga dapat dipandang sebagai R pangkat 2N. Gitu ya. Oke, jadi sudah sampai C pangkat N. Sekarang kita akan lanjutkan ke L infinity ya. Ini saya hapus dulu. Ini tadi contoh ke berapa ini? 6 ya, berarti sekarang contoh ke 7. Himpunannya adalah L infinity ya. Dia didefinisikan sebagai apa? Nah, sebagai himpunan yang berunsurkan titik-titik yang setiap titiknya bisa dinyatakan sebagai ini. C1, C2 dan seterusnya. Dengan catatan setiap Cj itu adalah anggota dari C, jadi Cj-nya bilangan kompleks, lalu J-nya itu adalah 1, 2 dan seterusnya. Gitu. Lalu kalau saya punya X1 ya, saya punya X1, dia itu sama dengan C1, C2 dan seterusnya. Lalu X2 sama dengan eta 1, eta 2 dan seterusnya. Maka D7 X1, X2 itu kita definisikan sebagai supremum J anggota bilangan asli ya, bilangan asli modulus kompleks dari Cj minus eta J. Nah, itu dia. Oke, mungkin beberapa penonton melihat supremum di sini adalah sesuatu yang baru ya, maka perlu kita jelaskan sekarang. Nah, sekarang yang dimaksud sebagai supremum adalah, atau sebelum masuk ke supremum ya, kita akan bahas dulu tentang batas atas dan batas bawah suatu himpunan. Andaikan ya gini ya. Batas bawah dari sub himpunan A, saya langsung aja lah ya. Saya tidak ingin terlalu detail menyatakan terkait himpunan yang partially ordered set dan seterusnya. Langsung aja subhimpunan A itu merupakan subhimpunan dari R. Nah, maka batas bawah dari subhimpunan A ini adalah bilangan B sedemikian rupa sehingga gitu aja ya, sehingga berlaku B itu kurang dari sama dengan X untuk setiap X anggotanya si A ya. Ini namanya batas bawah.
Contoh misalkan A-nya itu misalkan sama dengan 1, 2, 3, 4. Maka batas bawah itu apa? Untuk si A ini. Batas bawahnya B itu bisa sama dengan 1 bisa. Karena apa? 1 itu selalu kurang dari sama dengan anggotanya si A ini. 1 kurang dari 1 atau sama dengan 1 ya. 1 kurang dari sama dengan 1 betul, 1 kurang dari sama dengan 2 betul, 1 kurang dari sama dengan 3 betul, 1 kurang dari sama dengan 4 juga betul. Terus kan gak cuma 1, bisa juga misalkan B itu sama dengan 0,5. Betul ya, betul. Karena 0,5 kurang dari sama dengan 1, 0,5 kurang dari sama dengan 2 dan seterusnya. Jadi terlihat ya, namanya batas bawah itu tidak tunggal ya. Batas bawah dari suatu subhimpunan di R itu tidak tunggal. Nah, kemudian begitu juga dengan batas atas ya. Saya hapus ini ya. Batas atas. Batas atas dari subhimpunan A di R ini ya adalah bilangan A. Sedemikian rupa sehingga berlaku X lebih besar dari X kurang dari sama dengan A untuk setiap X anggotanya A besar ini ya. Jadi kalau tadi diambil contoh misalkan ya A nya tadi misalkan sama dengan 1, 2, 3, 4 ya, berarti B nya bisa terserah ya, bisa 0, bisa 1, bisa 0,5 dan seterusnya ya. Ini pakai tanda titik koma aja ya. Bisa 0, bisa 1, bisa 0,5 dan minus 2 juga boleh ya. Itu batas bawahnya. Kemudian batas atasnya ya bisa dilihat, berarti bisa 4, bisa 4,1, bisa 100, bisa 256 dan seterusnya. Yang jelas semua bilangan ini akan memenuhi syarat ini dia. Ya, A-nya ini A ya, harusnya A maksudnya ya. A yang semacam ini pasti akan memenuhi syarat ini. Untuk A yang A besar, himpunan A besar yang seperti ini. Lalu contoh lagi misalkan bagaimana kalau A-nya itu selang terbuka 0,1. Lalu bagaimana dengan batas bawahnya? 0 bisa? Bisa ya. 0 bisa. Kemudian minus 1 bisa, minus 2 bisa, atau misalkan minus 0,1 jelas bisa ya, jelas bisa. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan 0,1? Apakah dia juga akan menjadi batas bawahnya si A? Kita lihat ya. Kita punya 0,09 ya kan? Kita punya 0,09 yang mana ini lebih besar daripada 0,1, ini lebih besar daripada 0,09. Padahal 0,09 sendiri dia itu adalah jelas anggotanya si A. Nah, maka kalimat sebagai batas bawah tadi tidak berlaku ya, karena ini kalau ini mau dianggap sebagai B ternyata lebih besar daripada anggotanya A. Padahal haruslah setiap anggotanya A itu lebih besar daripada si B ya. Jadi maka ini nggak boleh ya, ini nggak boleh. Begitu juga untuk batas atasnya. Di sini batas atasnya ya bisa 1, bisa 1,1, bisa 100 dan seterusnya ya. Oke, itu mengenai batas atas dan batas bawah. Nah, sekarang ada satu istilah lagi yaitu batas bawah terbesar. Nah, batas bawah terbesar. Maksudnya apa? Pertama gunakan istilah atau definisi dari batas bawah dulu. Nah, maka contoh seperti ini tadi ya, seperti ini atau ini dulu ya. Batas bawah itu banyak sekali ya, nilainya bisa 0, 1, 0,5, minus 2, minus sekian dan seterusnya kalau A-nya seperti ini. Nah, di antara semua batas bawah ini kita pilih yang paling besar.
Ya, kita pilih yang paling besar. Maka jelas kalau dilihat dari sini, yang paling besar yang mana? Yang paling besar jelas 1 ini. Ya. Yang paling besar jelas angka 1. Karena tidak mungkin kita punya nilai yang lebih besar dari 1 yang merupakan batas bawah. Ya, jelas ya? Tidak mungkin kita punya nilai yang lebih besar dari 1 yang merupakan batas bawah dari si A ini. Kalau lebih besar dari 1, berarti berapa? Misalkan 1,1 misalkan gitu ya. 1,1 tidak akan menjadi batas bawahnya si A besar ini. Gitu. Lalu kalau ini bagaimana? Ya, kita bisa lihat ya bahwa batas bawah terbesarnya bagi si himpunan A ini tidak lain adalah si 0 ini ya. Karena tidak ada lagi yang lebih besar daripada 0 sedemikian rupa sehingga dia jadi batas bawah bagi si A itu. Ya. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa batas bawah terbesar itu sifatnya tunggal ya. Sifatnya tunggal, dan ini kalau kita katakan batas bawah terbesar dari A, batas bawah terbesarnya si A itu sama saja, atau kita dapat tuliskan dia sebagai infimum gitu ya. Kita singkat INF lalu A gitu ya. Ini maksudnya infimum. Ya, infimum. Nah, begitu juga untuk batas atas. Ada istilah batas atas terkecil. Jadi pertama kita koleksi dulu berbagai batas atas bagi suatu himpunan. Katakanlah yang ditanyakan adalah batas atas terkecil dari himpunan A tadi. Maka kita koleksi dulu berbagai macam batas atasnya. Kalau contohnya seperti ini berarti ya mulai 1, 1,5, 1,1 terus. Pokoknya semua bilangan yang menjadi batas atasnya si himpunan A ini. Nah, kemudian dari koleksi batas atas tadi kita cari yang paling kecilnya. Gitu. Nah, itulah ya batas atas terkecil. Istilah lainnya adalah supremum. Biasa disingkat dengan sub gitu. Lalu sub A gitu ya. Jadi kalau pada kasus ini ya, kalau A-nya seperti ini, berarti ini infimumnya adalah 0. Sementara kalau supremumnya, kalau A-nya seperti ini, berarti supremumnya adalah 1. Kalau kasusnya seperti ini, maka infimumnya adalah 1, lalu supremumnya adalah sama dengan 4 ini. Ya. Perhatikan sini infimumnya A ada di dalam A. Ini juga supremumnya A di sini ada dalam A. Tapi pada kasus ini infimumnya A tidak ada di dalam A, supremum A tidak ada di dalam A. Ya, jadi perlu diperhatikan, kita kembalikan kepada definisinya ya. Dari mulai batas bawah itu apa, batas atas itu apa, lalu kalau kita diminta mencari infimum maupun supremum, ya tinggal sesuaikan dengan definisinya tadi gitu. Nah, saya tidak akan berlama-lama di sini. Ya, mungkin bagi penonton yang baru mengenal istilah supremum atau infimum bisa memperdalam lebih lanjut dengan referensi yang lain. Saya akan sekedar menyebutkan saja beberapa sifat ya. Kalau kita punya himpunan subhimpunan A, dia subhimpunan R, B juga subhimpunan R. Ya, kemudian kita definisikan himpunan A plus B, dia sebagai X plus Y dengan catatan X anggotanya A dan Y anggotanya B, maka berlaku supremum himpunan A plus B itu sama dengan supremum A ditambah supremum B. Ya, ini ada sifat-sifat seperti itu diantaranya yang berlaku untuk supremum ya. Nah, sekarang kita akan gunakan sifat ini. Untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan apakah D7 ini merupakan metrik di L infinity ini atau bukan ya. Saya hapus dulu sekarang ini. Oh iya, ada hal yang harus saya perjelas ya. Ini saya kurang definisinya ya. Bahwa
anggotanya L infinity itu bukan sekedar sederetan bilangan kompleks seperti ini ya, tapi dia harus memenuhi syarat bahwa X1 itu bahwa si J modulus kompleksnya itu selalu kurang dari sama dengan suatu CX. Nah, karena ada Xi sama ada eta di sini, saya kasih indeks 1 di sini ya, CX1. Nah, CX1 ini adalah suatu bilangan yang hanya bergantung pada X1-nya, bukan pada masing-masing indeks di sini. Gitu ya, makanya ini kita tuliskan ini untuk setiap J berlaku seperti ini. Ya. Begitu juga untuk X2, kalau dia harus anggotanya dia menjadi anggotanya L infinity, maka juga harus berlaku bahwa untuk setiap J modulus kompleks dari eta J itu harus kurang dari sama dengan suatu CX2, suatu bilangan real juga. Ya, ini penting ya. Ini tadi saya kurang dalam melengkapi definisinya anggota L infinity ini. Nah, sekarang kita akan coba mulai buktikan apakah D7 ini merupakan metrik atau bukan. Kita mulai dari D1-nya. Berarti kita harus tunjukkan bahwa D7 X1, X2 yang sama dengan supremum J anggota bilangan asli modulus kompleks dari si J minus eta J itu lebih besar dari sama dengan 0. Oke. Dan juga D7 X1, X2 sama dengan 0 itu jika dan hanya jika X1 sama dengan X2. Oke. Kita buktikan begini. Yang ini dulu ya. Karena untuk setiap J itu modulus kompleks apapun bilangan kompleksnya ya, itu nilainya tidak pernah negatif, ya kan? Itu sebagaimana kita sudah pahami dari permasalahan aljabar kompleks. Maka supremum dari si J minus eta J anggota N ini, supremumnya juga tidak akan pernah negatif, gitu ya. Karena kalau supremumnya bisa negatif, sementara anggota himpunan yang mau dicari supremumnya itu tidak pernah ada yang negatif, ya nggak mungkin, ya. Jadi karena anggota himpunan yang mau dicari supremumnya itu tidak pernah negatif, maka supremumnya atau batas atasnya semuanya pasti semua batas atasnya pasti tidak pernah negatif. Kalau semua batas atasnya tidak pernah negatif, berarti supremumnya pun juga tidak pernah negatif. Ingat, supremum adalah salah satu di antara semua batas atas tadi itu. Salah satu yang mana? Yang paling kecil. Nah, kemudian sekarang berarti yang ini sudah oke. Sekarang tinggal kita buktikan yang ini. Kita buktikan dari kiri ke kanan. Andaikan D7 X1 X2 sama dengan 0. Maka kita punya supremum, jelas ya, sesuai definisinya supremum J anggota bilangan asli itu si J minus eta J itu juga sama dengan 0. Kemudian maka ya perhatikan, kalau supremumnya itu sama dengan 0, kalau supremumnya di sini ternyata sama dengan 0, berarti, dan sementara supremum ini nilai modulus kompleks dari si J minus eta J untuk setiap J ini, itu supremumnya kan tidak pernah negatif. Ya, karena tadi sekali lagi seperti yang di sini, ini selalu non negatif. Maka ketika dia cari supremumnya juga non negatif. Kalau supremumnya tidak pernah negatif, tapi kalau di sini nilainya sama dengan 0, berarti memang semua bilangan semua anggota himpunan yang mau dicari supremumnya itu semuanya pasti juga 0, ya. Simpulannya berarti untuk setiap J, si J minus eta J-nya juga harus sama dengan 0, ya. Kalau ada salah satu si J minus eta J yang tidak sama dengan 0, tidak mungkin supremumnya itu 0, ya. Sehingga kalau seperti itu kita dapatkan bahwa apa?
kalau ini sama dengan 0, berarti maka si J minus eta J juga harus sama dengan 0 ya, dari aljabar bilangan kompleks. Ya, ini untuk setiap J lagi ya, untuk setiap J. Sehingga berarti maka untuk setiap J juga si J itu sama dengan eta J, yang berakibat bahwa maka X1 sama dengan X2 ya. Mudah sekali ya. Berikutnya sekarang yang dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri, andaikan mana? Ini ya, X1 sama dengan X2. Maka untuk setiap J berlaku si J minus eta J sama dengan 0. Maka kalau semuanya 0, berarti kalau diambil supremumnya ya, supremumnya dari sebelum supremumnya, maka untuk setiap J modulus kompleks dari si J minus eta J itu juga sama dengan 0. Maka supremum dari J anggota N modulus kompleks si J minus eta J itu juga akan sama dengan 0 ya, karena semuanya 0 diambil supremumnya, dia juga akan 0. Kalau supremumnya 0 ya berarti itu tandanya D7 X1 X2 nya itu akan sama dengan 0 ya. Jadi ini sudah terbukti lengkap. Sekarang kita masuk ke D2 ya. Ini mungkin perlu kita hapus saja ya. Ini kita hapus. Jadi baiknya penonton mencatat apa yang tadi sudah dituliskan. Kalau terlewat ya tinggal di pause saja dulu. Sekarang kita masuk ke D2. D2 bahwa D7 X1, X2 itu harus sama dengan D7 X2, X1. Ini sudah mudah sekali ya, karena untuk setiap J si J minus eta J ya, si J minus eta J itu jelas sama dengan modulus kompleks dari eta J minus si J. Nah ya, otomatis supremum dari J anggota N ini si J minus eta J itu akan sama dengan supremum dari J anggota N eta J minus si J. Padahal ini adalah D7 X2, X1, sementara yang ini berarti adalah D7 X1, X2 ya. Mudah sekali ya, kelihatannya aja kayak rumit ya, supremum gitu ya, tapi proses pembuktiannya kalau kita perhatikan sebenarnya tidak terlalu sulit. Nah sekarang tinggal yang D3 yang biasanya agak lebih sulit. Kita punya, jadi apakah berlaku, kita harus membuktikan seperti ini. D7 X1 X2 selalu kurang dari sama dengan D7, katakanlah X1 X3 lalu ditambah dengan D7 X3 X2. Nah misalkan kita punya X1 X2 nya tetap ini, lalu X3 nya misalkan adalah seperti ini, Z1 terus Z2 2 dan seterusnya, dengan catatan untuk setiap J ya, ZJ itu kurang dari sama dengan CX3, katakan begitu. Ini untuk setiap J. Nah, untuk setiap J berlaku modulus kompleks si J minus eta J itu kurang dari sama dengan modulus kompleks si J minus zeta J ditambah dengan modulus kompleks zeta J minus eta J. Ya, ini berlaku ketika pembahasan metrik di C ya, ruang C. Tadi berarti D berapa itu metriknya itu ya? D5 kemungkinan ya. Nah, karena berlaku seperti ini,
Dan kita tahu bahwa nilai ini tentunya tidak akan, ya masing-masing ini ya, tidak akan melampaui maksimal sama ya, dengan apa? Dengan supremum dari Cj minus zeta j. J-nya anggota N. Begitu juga yang suku kedua di sini juga tidak akan melampaui, yaitu maksimal sama dengan zeta supremum zeta j dikurangi dengan eta j. Ya. Oke. Sehingga kalau kita ambil supremumnya yang sebelah kiri ini ya, untuk semua j ini, supremumnya juga tidak akan melampaui yang sebelah kanan ini, gitu ya. Kenapa? Karena begini ya, atau misalkan ini saya tulis di sebelah kanan aja ya, biar kelihatan nanti lebih enak. Begini ya, ini tentunya akan kurang dari sama dengan supremum dari j n, lalu ini adalah Cj minus zeta j plus supremum j anggota n, lalu ini adalah zeta j minus eta j. Ini saya hapus ya. Oke. Lihat, untuk setiap j berlaku ketasamaan segitiga ini ya, karena tadi dijamin di ruang bermetrik C dengan metriknya D5 tadi. Nah, maka kalau kita kumpulkan bilangan-bilangan real yang dibentuk dari modulus kompleks seperti ini untuk setiap j, maka sisi sebelah kanan ini nanti maka yang ini akan menjadi batas atasnya ya. Jelas ini akan menjadi batas atasnya bagi himpunan yang berunsurkan semua bilangan real yang dibentuk dari ini. Gitu ya. Sebelah kanan ini akan menjadi batas atasnya. Nah, oleh karena itu supremumnya himpunan ini tidak mungkin melampaui ini, gitu ya. Tidak mungkin melampaui itu. Maksimal hanya pasti sama dengan ini. Sehingga dapat kita tuliskan berarti sekarang supremum j n Cj minus eta j itu maksimal hanya sama dengan yang ini, yaitu supremum j anggota n Cj minus zeta j plus supremum j anggota n zeta j minus eta j. Nah, yang ini tentunya tidak lain adalah D7 X1, X2, yang ini adalah D7 X1, X3, dan yang ini adalah D7 X3, X2. Oke, kalau ini di plus, ini berarti kita taruh ini, sudah kita dapatkan ini dia. Ya, jadi sudah terbukti bahwa D7 ini merupakan metrik di L infinity. Sekali lagi tadi perlu dipertegas bahwa anggota L infinity itu tidak sekedar sederetan bilangan kompleks seperti ini, tapi yang harus memenuhi syarat ini ya. Harus memenuhi syarat ini. Jadi itu dia anggota L infinity. Kemudian nilai D7 ini untuk sembarang X1, X2 anggotanya L infinity itu dijamin berhingga ya. Karena apa? Seharusnya tadi di awal kita tunjukkan ya. Tapi ini akan kita bahas sekarang. Karena kita punya seperti ini. Untuk setiap J berlaku Cj minus eta J itu kurang dari sama dengan, saya dapat tuliskan sekarang Cj minus 0 ditambah dengan 0 minus eta j. Jadi ketasamaan segitiga dengan x3-nya adalah 0, 0, 0, 0 dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang ini tentunya akan kurang dari sama dengan Cx, kemudian yang ini tentunya akan kurang Cx1 ya. Yang ini tentunya akan kurang dari sama dengan Cx2 kan gitu. Berarti keseluruhan ini ya, untuk setiap J ini Cj minus eta J
itu akan kurang dari sama dengan CX1 ditambah CX2. Oke. Dan berarti ini adalah batas atasnya, ya. Batas atasnya. Maka supremumnya terjamin ada, ya, karena batas atasnya sudah jelas ada di sini, CX1 ditambah CX2, gitu ya. Oke. Jadi itu dia kita sudah membahas, berarti total sampai di video ini total ada 7 ruang bermetrik dengan metriknya masing-masing sudah berhasil kita buktikan. Dan seharusnya kita perlu juga membahas ruang L pangkat P, ya. Kalau ini L infinity, nanti kita harus membahas L pangkat P. Tapi mungkin insya Allah akan kita bahas dalam video terpisah. Ya, baik, untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.